قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ثواب 4 rakaat, pahalanya 4 rakaat. Salat 4 rakaat qabla duhri, sebelum zuhur, wa arba'in dan 4 rakaat ba'da setelah zuhur. An Ummi Habibah, dari Ummi Habibah radhiyallahu ta'ala anha, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man barang siapa yuhafid yang menjaga ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha, harramallahu 'alan nar. Man barang siapa yuhafid yang menjaga ala arba'i raka'atin, atas 4 rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur, wa arba'in dan 4 rakaat ba'daha setelah zuhur, harramahullah, Allah akan mengharamkan dia 'alan nar, atas api neraka. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhahu an-Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah fi riwayatin lin-Nasa'i, dan di dalam satu riwayat lin-Nasa'i bagi Imam Nasa'i, fatamassa wajahu an-naru abada, fatamassa wajahu an-naru abada, maka tidak akan mengenai wajahnya api neraka selamanya. Wa an Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula syamsu qabla dhuhri. Adalah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat setelah tergelincirnya matahari, sebelum salat zuhur. Wa qala, dan beliau bersabda, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama'i fa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salih. Inna sungguhnya waktu itu, inna sungguhnya waktu itu, sa'atun adalah waktu tuftahu yang dibuka fiha dalam waktu itu, abwabus sama'i, pintu langit. Fauhibbu, maka aku mencintai ayas adali fiha amalun saleh, untuk dinaikkan amal solehku fiha, di dalam waktu itu. Rawa Ahmad dan Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Wa harraja, dan meriwayatkan At-Tabrani bi isnadi 'anil Barra ibnu Azib radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, man shalla qabla dhuhri 4 raka'atin ka'annama tahajjada bihinna min lailatihi. Man barang siapa shalla yang salat qabla dhuhri, sebelum zuhur, 4 raka'atin 4 rakaat, ka'annama tahajjada, sepertinya dia itu bertahajud, bihinna dengan 4 rakaat itu, min lailatihi, pada waktu malamnya. Jadi maksudnya pahalanya 4 rakaat qabla zuhur itu membandingi pahala qiyamul lail, salat pada waktu malam. Faman barang siapa sallallahu alaihi isya'i kamislihinna min lailatul qadr, barang siapa salat 4 rakaat setelah isya seperti salat 4 rakaat sebelum zuhur, maka dia itu seperti salat rakaat pada waktu Lailatul Qadar. Barang siapa salat 4 rakaat setelah isya, maka seperti salat 4 rakaat ketika Lailatul Qadar setelah isya, 4 rakaat. Wa haraja, dan meriwayatkan Tirmidzi bi isnadihi an Umar radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, arba'un 4 rakaat qabla dhuhri, sebelum zuhur, wa ba'da zawali, dan setelah zawal. Tuhsabu, dihitung, bimislihinna, seperti 4 rakaat itu, fis sahari, di waktu sahur. Nanti salat 4 rakaat waktu zuhur, seperti salat, dihitung seperti 4 rakaat ketika sahur, waktu sahur. Waman syai'in, dan tidak ada sesuatu, illa wa huwa, kecuali sesuatu itu yusabbihu, bertasbih, mensucikan Allah tilka sa'ah, pada waktu itu, yaitu waktu qabla zuhur wa ba'da zawal. Tsumma qara'a, kemudian baginda Nabi membaca, yatafayya'u, condong, zilaluhu, bayangan-bayangannya syekh, anil yang ini ke arah kanan, was samaili, dan ke arah kiri,
sujadan dalam keadaan sujud lillahi kepada Allah. Wahum dan mereka itu dakhirun dalam keadaan tunduk kepada Allah. Dakhirun tunduk kepada Allah. Wa kharraja dan meriwayatkan Al-Bazzar bi isnadihi an Tauban radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena adalah yastahibbu mencintai ayyusalliya untuk salat ba'da nisfin nahar setelah separuhnya siang, yaitu setelah zawal. Faqalat maka berkata Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, araka aku lihat tastahibbu engkau mencintai as-salat hadhihi sa'ah pada waktu ini. Qala beliau bersabda, yuftahu dibuka fiha di dalam waktu ini abwaabus samaa'i pintu-pintu langit. Wa yanzurullah tabaraka wa ta'ala dan Allah tabaraka wa ta'ala melihat birrahmati dengan rahmat ila khalqihi kepada makhluknya dengan penglihatan sayang. Wahia dan waktu itu wahia dan salat pada waktu qabla zuhur, ya. Wahia dan salat pada waktu sebelum zuhur dan setelah zawal, salatun adalah salat. Karena yang dulunya yuhafidu selalu menjaganya alaiha atas salat-salat itu Adam Nabi Adam, wa Nuhun dan Nabi Nuh, wa Ibrahim Nabi Ibrahim, wa Musa wa Isa dan Nabi Musa dan Isa. Ini salat-salatnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Di salatnya Nabi Ulul Azmi. Jangan ditinggalkan ya, insyaallah. Di salat setelah nisfun nahar, setelah zawal dan sebelum sholat zuhur ini. Jadi qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur ini yang paling utama malah qabliyah zuhurnya itu. Jadi artinya itu kamu itu harus cepat-cepat sampai ke masjid, cepat-cepat yang wudu, makannya yang cepat, bangun yang cepat, persiapan setelah makan yang persiapan ke masjid biar mendapat fadilah ini. Orang itu kalau amalannya sama nanti juga akan dikumpulkan dengan orang yang amalannya sama. Baginda Nabi itu ketika menjelang wafat maka beliau mengatakan firrafiqil a'la, ya Allah, aku ingin dikumpulkan dengan teman-temanku yang tinggi, yaitu para nabi, para rasul, ya termasuk Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Isa ini. Maka baginda Nabi diantaranya yang diamalkan baginda Nabi adalah mengamalkan amalan yang dulu juga diamalkan oleh teman-temannya yang tinggi itu, yang punya pangkat-pangkat tinggi. Apa amalannya itu? Yaitu sholat ba'da nisfin nahar wa qabla zuhur, qabla sholat zuhur. Jadi kalau kamu ingin dikumpulkan dengan para anbiya, amalkan amalannya para anbiya. Kalau kamu pengen dikumpulkan dengan baginda Nabi, maka amalkan amalan-amalannya baginda Nabi. Tapi ini pun juga dengan syarat, yaitu kamu ini harus mencintai baginda Nabi dan mengamalkan amalan baginda Nabi. Al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Dan tanda-tanda cinta seseorang kepada orang lain pasti akan mengikuti amalan orang yang dicintai. Ya. Semua kamu melihat orang yang kamu cintai, yang kamu agungkan, itu meniti satu jalan, kemudian orang yang biasa meniti jalan yang lain, maka tentu kamu akan meniti jalan yang dilewati orang yang kamu cintai itu. Itu tanda cintanya. Kenapa kamu nggak lewat sini? Ini jalan potong ini lebih dekat ini. Enggak, saya lebih suka sini. Saya pengen ngetut nih ini loh, ngetut nih apa itu orang yang saya cintai. Nah. Mbah Wali ini lah, minta ikutin Mbah Wali ini. Nah, seperti itu. Jadi seperti orang itu kalau sudah ada rasa cinta, itu nanti dia itu tidak akan bisa meninggalkannya. Tapi kalau dia itu nggak ada cinta, nggak bisa mau mengikuti itu nggak bisa. Itu ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Artinya apa? Kalau kamu mencintai Allah, kamu harus mencintai baginda Nabi. Kamu nggak mencintai baginda Nabi, kamu tidak bohong. Kamu bilang cinta sama Allah itu bohong. Dan tanda-tanda mencintai baginda Nabi, mengamalkan dan ittiba baginda Nabi. Fattabi'uni. Tidak akan bisa mengikuti baginda Nabi kalau tidak cinta kepada baginda Nabi. Kenapa mencintai baginda Nabi? Karena baginda Nabi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu, ada gandengan-gandengan. Kenapa kamu mencintai orang-orang Islam? Karena mereka dicintai oleh baginda Nabi dan baginda Nabi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak cintai kepada orang-orang Islam, tak cintai. Kalau orang itu
semua amalannya itu ada rasa seperti itu, nanti amalannya akan jadi istiqomah. Sebaliknya kalau dia itu mengamalkan satu perkara hanya ikut-ikutan, taklid buta begitu saja, itu sama sekali tidak tahu alasannya, tidak ada rasa sama amalan, maka suatu hari akan ditinggalkan. Kalau ada masalah maka akan ditinggalkan. Raja dan meriwayatkan Abu Dawud bin Majah an Abi Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu Nabi dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, arba'un 4 rakaat qabla duhur, sebelum duhur, laisa fihinna, tidak ada di dalam arba taslimun, salam, tuftahu, akan dibukakan lahunna bagi salat 4 rakaat itu abwabus sama, pintu-pintu langit. Kalau di sini ini salatnya itu langsung, jadi 4 rakaat dengan 1 salam. Raja dan meriwayatkan hadis Tabrani illa annahu kecuali Tabrani qala, beliau berkata dalam hadisnya, qala berkata Abu Ayyub lamma nazala, ketika turun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi atas aku, tinggal maksudnya. Ra'aituhu, maka aku lihat beliau yudimu, beliau mengajakkan, mengistiqomahkan arba'an 4 rakaat qabla duhur, sebelum duhur. Ketika baginda Nabi itu tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, ketika beliau datang ke Madinah, itu kan masih tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, ya. Nah, baginda Nabi itu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat qabla zuhur. Faqala, beliau berkata, innahu, sungguhnya, idza zat, bila mana telah tergelincir asam matahari, futihat, maka akan dibuka abwabus samai, pintu-pintu langit, fala yughlaqu, maka tidak akan ditutup, minha, dari pintu-pintu itu, babun, satu pintu pun, hatta yusalla, sehingga disolati, az-zuhru, salat zuhur. Fa'ana, maka aku wahibu, mencintai ayurfa'a, untuk diangkat li, bagiku, fi tilka saati, pada waktu itu, khairun, kebagusan, kebaikan. Dan aku mencintai, menginginkan untuk diangkat kebagusanku, kebaikanku pada waktu itu. Ayurfa'a khairun li, maksudnya itu. Li khairun fi tilka saat. Faqala wa an Qabus an abihi, wala, beliau berkata, arsalah, telah mengutus abi ayahku ila Aisyah, kepada Sayyidah Aisyah. Ayu salati Rasulillah, salatnya Rasulullah SAW yang mana, karena adalah ahabba, lebih mencintakan ilahi kepadanya, ayu wajiba, untuk diajarkan alaiha, atas salat itu. Salat apa yang paling dicintai Rasulullah untuk diistiqomahkannya? Qalat, beliau bersabda, Sayyidah Aisyah, karena adalah baginda Nabi yusolli salat arba'an 4 rakaat qabla duhri, sebelum duhur. Yutilu, beliau memanjangkan fihinna, salat qabla duhurnya, 4 rakaatnya, memanjangkan al-qiyamah, berdirinya. Wa yuhsinu, dan beliau mesempurnakan fihinna, dalam 4 rakaat itu, ar-ruku'a, rukuknya, was-sujud, dan sujudnya. Rawahu Ibnu Majah wa Qabus mukhtalafun fihi. Ini diriwayatkan oleh Qabus, dengan Qabus ini masih diikhtilafkan kesihahannya, wallahu a'lam. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, laisa syai'un ya'tilu, tidak ada sesuatu pun ya'tilu, yang membandingi salatul lail, salat malam, min salatin nahari, dari salat siang, illa arba'an qabla duhri, kecuali salat 4 rakaat qabla duhur. Tidak ada salat nahar, itu enggak ada yang bisa membandingi salat lain, kecuali hanya 4 rakaat qabla duhur. Qabla duhur itu nilainya seperti salat lain, pada salat waktu malam. Wa fadluhunna, dan keutamaan 4 rakaat qabla duhur ala salatin nahari, melebihi salat pada waktu siang yang lain, kafadri salatil jamaah, seperti salat jamaah, ala salatil wahdati, melebihi salat sendirian.